Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pakika Claresta Dahui. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Mulla Rahman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan membahas tema mengenai pemberantasan korupsi. Upaya memerangi korupsi masih menjadi fokus penting, dengan banyak perhatian pada kinerja lembaga anti korupsi seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Tri Pramono sebagai tugas pengganti UAS atau ujian akhir semester. Seperti tema yang saya sebutkan sebelumnya, pertama-tama mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih arti dari kalimat korupsi itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis, di antaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apabila kita mengutip dari buku Arti Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi karangan R. Toto Sugiarto, terdapat beberapa pengertian korupsi menurut ahli, di antaranya yaitu: pertama, menurut Guy Benveniste, pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption atau berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu, mercenary corruption berupa tindakan sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan ideological corruption, korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang. Kedua, menurut Graham Brooks, pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atau atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban, sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. Yang ketiga, menurut Haryat Moko, menurut pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma atau USD, Haryat Moko, definisi korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang, dan atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Kita sudah membahas mengenai definisi dari kata korupsi tadi. Jadi, teman-teman sudah pada paham kan apa itu korupsi? Selanjutnya, mari kita bahas apa sih penyebab orang melakukan korupsi. Penyebab korupsi yang disampaikan oleh Donald R. Creasy dalam teori Proud Triangle, teori segitiga kecurangan ini melihat potensi kecurangan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk lingkungan sekitar. Menurut Creasy, ada 3 faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi, yaitu: pertama adalah pressure atau tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Yang kedua, ada opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini
ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak. Sebagaimana yang diutarakan Chrisye, korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut. Setelah membahas penyebab orang melakukan korupsi, mari kita lanjut ke ciri-ciri orang yang melakukan korupsi. Sebagai bentuk antisipasi, kita harus tahu ciri-ciri korupsi yang mungkin saja tanpa disadari terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, 1. Adanya pembengkakan anggaran. Pembengkakan anggaran atau markup merupakan kegiatan pembiayaan yang tidak diinginkan dan melibatkan biaya yang tidak terduga. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang 2022 terdapat 303 kasus korupsi dengan modus markup dan penyalahgunaan anggaran. Melakukan markup sama dengan tindakan curang atau mempermainkan anggaran. Dari contoh kasus dan ciri-ciri korupsi markup, maka dana yang dibuat bisa dilebih-lebihkan atau diada-adakan, atau dana fiktif. Umumnya, kegiatan ini kerap dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur, bangunan, hingga teknologi. Yang kedua, ada penyunatan dana desa untuk pribadi. Dana desa seringkali diberikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan di suatu daerah. Namun, anggaran dana desa ini ternyata disunat untuk keperluan pribadi oleh pelakunya. Menurut data ICW, kasus korupsi dana desa ternyata naik 9 kali lipat, yaitu pada tahun 2015 hanya ada sekitar 21 kasus, tapi meningkat menjadi 154 kasus pada tahun 2021. Ketiga, promosi jabatan tidak sesuai kompetensi. Mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja tentu memiliki sesuatu yang membanggakan, namun nyatanya tidak mudah untuk mendapatkannya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya saja, kompetensi, prestasi kerja, dan lainnya. Terkadang beberapa orang tetap bersikeras jabatannya naik, sehingga ia rela melakukan tindakan suap kepada atasan maupun HRD. Suapnya bisa berupa memberikan sejumlah uang, memberikan hadiah, dan sebagainya. Tindakan ini tentu tidak patut untuk dicontoh, karena naiknya jabatan karena melakukan suap bukan berdasarkan kompetensi. Yang keempat, uang damai untuk polisi. Memberi uang damai ketika melanggar aturan lalu lintas kepada polisi lalu lintas sama saja membiarkan cikal bakal korupsi dalam diri sendiri. Lebih baik menaati aturan tata cara sidang dan pembayaran denda tilang. Berlaku jujur saat ditilang, tentu prosesnya akan lebih mudah. Korupsi bagaikan sel-sel kanker mematikan yang apabila tidak segera diberantas akan menggerogoti sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai lini. Dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara antara lain yaitu: pertama, merusak pondasi ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat. Yang kedua, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sering menjadi sasaran empuk korupsi. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan tahap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menghancurkan keadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elit koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Hal ini mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial yang merupakan landasan negara. Keempat, menurunkan kepercayaan publik. Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Kelima, perlunya tindakan intensif dan berkesinambungan. Untuk memberantas korupsi, diperlukan tindakan yang intensif dan berkesinambungan dari semua lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, media, dan sektor bisnis.
Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan menolak praktik korupsi. Dalam menghadapi tantangan ini, ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk bersama-sama mencegah serta menindak tegas segala bentuk korupsi. Korupsi sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan pelayanan publik mencangkup berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk dapat melakukan upaya dalam rangka memberantas korupsi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa saja tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Secara formal, tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalamnya, tindak pidana korupsi telah dijelaskan di dalam 13 pasal. Selanjutnya, dari pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dapat dirumuskan menjadi 30 jenis, mulai dari yang tergolong ringan hingga luar biasa. Dari beragam jenis tindakan yang terdapat di dalam tindak pidana korupsi yang saya sebutkan sebelumnya, kemudian dapat diklasifikasikan lagi ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pertama, kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Kedua, suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan, sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contohnya, penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000, padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pembohong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan kepolisian negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pembohongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Ketujuh, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Peran ASN dalam menolak korupsi bukan hanya sekedar tugas,
melainkan merupakan komitmen untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya kerjasama antara ASN, masyarakat dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat memperkuat pondasi integritas dan melangkah menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Dalam upaya mencegah dan menolak korupsi, ASN dapat mengambil beberapa langkah konkret, antara lain: 1. Menanamkan pemahaman anti korupsi. ASN perlu terus menanamkan pemahaman tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pelayanan publik. Workshop, seminar, dan pelatihan etika menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Kedua, mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan menjadi langkah proaktif dalam mencegah korupsi. ASN dapat aktif mengumumkan informasi yang relevan kepada publik, termasuk laporan keuangan dan kebijakan. Ketiga, mendorong pelaporan kecurangan. ASN perlu didorong untuk melaporkan setiap indikasi kecurangan atau praktik korupsi. Membangun sistem pelaporan yang aman dan dapat dipercaya menjadi kunci untuk memberikan keberanian kepada ASN yang ingin bersuara. Keempat, berani benar meskipun sendirian. ASN harus memiliki keberanian untuk membela kebenaran meskipun berhadapan dengan tekanan atau risiko. Berdiri teguh untuk integritas dan etika akan membentuk budaya organisasi yang kuat. Kelima, pelaksanaan sanksi yang tegas. Menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting untuk memberikan sinyal bahwa praktik tersebut tidak akan ditoleransi dalam lingkungan ASN. 6. Edukasi dan kampanye. Salah satu hal dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah, seperti yang telah dilakukan oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II, dalam rangka menanamkan kesadaran terhadap bahaya gratifikasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi. KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II menggelar serangkaian kegiatan public campaign di beberapa lokasi strategis. Kampanye ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi di berbagai lapisan negara. KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. KPK merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu bagaimana sih awal mula pembentukan KPK di Indonesia? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, UU ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 itu. Tujuan awal pembentukan KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga negara ini berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara profesional, optimal, intensif, serta berkesinambungan. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi mulai dari koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah kita tahu sejarah awal mula KPK terbentuk, mari kita lanjutkan dengan struktur dari organisasi KPK. Jadi, KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang yang mencakup seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahi 5 bidang, yakni bidang pendidikan dan peran serta masyarakat,
bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Pimpinan KPK juga membawahi inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektur. KPK dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Untuk visi dari KPK sendiri adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan misi dari KPK yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintahan yang anti korupsi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Pengertian sejarah, visi, dan misi dari KPK telah kita bahas. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang KPK. Apa saja sih tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga negara yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Pertama, melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keenam, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, saat menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada 6 asas. Berikut 6 asas KPK yaitu: pertama, kepastian hukum; kedua, keterbukaan; ketiga, akuntabilitas; keempat, kepentingan umum; kelima, proporsionalitas; keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kita juga harus tahu cara memberantas korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Melalui ketiga strategi ini diharapkan dapat membantu memberantas korupsi sekaligus mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberantasan korupsi tentunya membutuhkan kesamaan persepsi sehingga pemberantasannya bisa dilakukan dengan tepat dan terarah. Di sini, ACLC KPK telah merangkum Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, bagi yang belum tahu ACLC KPK itu apa sih? Jadi, ACLC KPK itu adalah sebuah portal pembelajaran anti korupsi yang ditujukan bagi berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai materi edukasi anti korupsi dan integritas dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel, board game, lagu, maupun video yang bisa diakses dengan mudah. ACLC KPK ini dikelola oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Di portal ini memberikan akses satu pintu bagi publik untuk mendapatkan informasi sosialisasi dan kampanye anti korupsi, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi integritas dan anti korupsi, maupun turut berkontribusi pemikiran, pengalaman, ataupun materi pembelajaran anti korupsi. ACLC KPK berharap bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat di Indonesia untuk terlibat dalam internalisasi dan aktualisasi nilai anti korupsi di Indonesia dengan berbagai materi dan fitur yang telah mereka sediakan. Kita kembali lagi ke Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi yang telah dirangkum oleh ACLC KPK, yakni pertama, Sula Penindakan. Strategi KPK dalam menindaklanjuti koruptor dan membawanya ke meja hijau, membacakan tuntutan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti yang nantinya bisa digunakan untuk menguatkan perbuatan yang dilakukan. Kedua, Sula Pencegahan, perbaikan pada sistem sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa perbaikannya seperti pelayanan publik yang dibuat transparan, penataan layanan publik lewat koordinasi dan korsubgah atau supervisi pencegahan, dan lainnya. 3. Sula Pendidikan, digalakkan dengan kampanye dan edukasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman masyarakat terkait tindakan korupsi dan memeranginya bersama. Korupsi adalah masalah serius yang menggerogoti pondasi moral, sosial, dan ekonomi suatu bangsa. Penting untuk mengajarkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi sejak dini, agar generasi mendatang menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi. Apabila sebelumnya saya membahas mengenai strategi yang digunakan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi,
Sekarang saya akan membahas tips untuk mencegah tindak korupsi sejak dini. Berikut ini adalah tips mencegah korupsi sejak dini, yaitu pertama, pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Pendidikan adalah kunci dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya integritas. Sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, dan integritas, serta memberikan contoh nyata tentang pentingnya perilaku yang jujur dan transparan. 2. Peran keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak. Dukungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sangatlah krusial. 3. Pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Menanamkan pemahaman bahwa bertanggung jawab atas tindakan adalah hal yang utama. Anak-anak perlu diberitahu bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, serta harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya. 4. Memberikan teladan. Orang dewasa, terutama tokoh-tokoh yang dihormati oleh anak-anak, harus menjadi contoh teladan dalam berperilaku jujur dan transparan. Ketika mereka melihat figur otoritatif, mereka bertindak dengan integritas. Anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. 5. Penguatan hukum dan sistem pengawasan. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif adalah langkah krusial dalam mencegah korupsi. Memastikan bahwa pelaku korupsi mendapat hukuman yang setimpal dan adil dapat menjadi contoh yang kuat bagi masyarakat, termasuk generasi muda. 6. Peningkatan kesadaran sosial. Kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi sangatlah penting. Melalui media sosial, seminar, dan kegiatan lainnya, kesadaran akan pentingnya integritas dapat ditingkatkan. 7. Penguatan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses transparan dapat mengurangi kesempatan untuk praktik korupsi. Partisipasi aktif dalam proses-proses publik juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam laporan tren penindakan korupsi tahun 2022 oleh Indonesia Corruption Watch, salah satu temuan umum yang disorot adalah adanya kerugian negara senilai 42,747 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari pemantauan berbagai kasus korupsi, baik yang sudah inkrah maupun yang belum selama periode 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2022. Data diolah dari kasus korupsi yang ditindak oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertama adalah kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit. Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37,95 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 104,1 triliun rupiah. Angka tersebut menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP berasal dari kerugian keuangan negara senilai 4,9 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun rupiah. Pengadilan Negara Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama, terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal. Ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,2 triliun rupiah dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar 39 triliun rupiah. Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Surya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, terhadap Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, hakim menjerat dengan ancaman pasal tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara karena membantu memperkaya Surya Darmadi. Ia divonis pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah
subsidi 6 bulan kurungan. Mungkin sudah cukup sampai di sini saja. Saya rasa semua yang telah saya sampaikan sudah cukup untuk dapat membuat orang yang menonton video ini untuk lebih peka terhadap tindak korupsi yang tidak hanya merugikan negara, tapi juga rakyat yang tinggal di sana. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat integritas yang merupakan kunci keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Pentingnya membangun semangat integritas dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak dapat diabaikan. Pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai integritas perlu diperkuat di lingkungan pendidikan dan keluarga. Selain itu, perlu adanya perubahan budaya dalam masyarakat yang menolak segala bentuk korupsi. Di era digital seperti sekarang, keterlibatan teknologi dan transparansi memegang peranan yang tak kalah penting. Pemanfaatan teknologi informasi dan praktik transparansi dapat menjadi alat efektif dalam pemberantasan korupsi. Sistem pengawasan yang modern dan transparan dapat memberikan keamanan bagi whistleblower atau pemberi informasi dan memudahkan pendeteksian tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, tindakan intensif, dan semangat integritas yang tulus. Hanya dengan upaya bersama, Indonesia dapat membebaskan diri dari belenggu korupsi dan melangkah menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Saya akhiri sampai sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.